Di video ini saya akan menjelaskan cara membuat garis pengaruh beberapa nilai. Jadi ini ada sebuah struktur sederhana, peletakan sendi dan roll sepanjang 20 kaki. Kita akan membuat reaksi perletakan AY dan DY, bagaimana influence line-nya, dan selain itu juga geser di titik B ini yang jaraknya 5 kaki dari perletakan A, dan juga momen di titik C yang berada di tengah bentang. Itu yang menjadi target kita kali ini. Oke, segera kita kerjakan. Kita mulai dari reaksi perletakan di A, ya. Reaksi AY. Jadi saya gambar kecil di sini aja. Ini baloknya ya. Ini DY. Ini AY. Dari sini ke sini dia panjangnya 10. Jadi kita untuk reaksi kita asumsikan ada sebuah beban P yang besarnya 1 dan jaraknya dari satu tempat tertentu, misalkan ini dari titik A, itu senilai X. Nah, karena target kita sekarang adalah AY, berarti kita akan mengambil sigma moment di titik D ya. Sigma moment di titik D sama dengan 0. Arah di sini saya asumsikan searah dengan putaran jarum jam. Berarti sekarang ada AY yang jaraknya terhadap titik D adalah 10 ya. Kalian saya rasa sudah cukup paham di sini cara mendapatkan reaksi perletakan ketika kita mempelajarinya di awal-awal ya. Bagi yang belum paham, silakan dilihat kembali cara mencari reaksi perletakan di video sebelumnya. Terus ini ada beban P di sini. Dan beban P ini terhadap titik D jaraknya adalah yang ini kan. Yang itu kalau ini X jaraknya dari A, berarti ini adalah 10 kurang X. Sehingga ini putarannya tadi positif, kalau yang AY-nya adalah negatif. Ya, ini 1 dikalikan dengan 10 kurang X sama dengan 0. Ya, sehingga dari sini kita bisa dapat AY adalah 10 kurang X dibagi 10. Jadi kalau ini disederhanakan 1 kurang X per 10. Inilah persamaan garis pengaruh untuk reaksi perletakan AY. Nah, ini kita akan coba plotkan di diagram ini. Saya sudah siapkan tempatnya di sini di sebelah kiri untuk lokasi menggambarkan garis pengaruhnya. Sebentar saya setup dulu ya. Oke, ini sudah saya persiapkan. Di sini nanti kita untuk menggambarkan influence line reaksi vertikal AY ya. Jadi memahaminya begini. Ini kita sudah punya persamaan di sini. Jadi sekarang X ini kalau X-nya berubah, itu berarti posisi P-nya yang berubah. Berarti kalau misalkan X-nya 0, itu berarti P-nya sedang berada di A sini. Ya. Kita cukup mengambil di titik-titik ekstremis saja. Berarti kalau X-nya 0, AY-nya 1. Ya. Berarti itu ini. Kalau X sama dengan 0, itu artinya P itu ada di A. Berarti AY sama dengan, masukkan X sama dengan sini, AY sama dengan 1. Dan kalau X-nya itu terus berjalan sama dengan 10, berarti itu artinya, bayangkan P itu ada di D. Berarti AY-nya berapa? Kalau kamu masukkan X10 di sini, X10 per 10, 1 kurang 1, 0. Jadi, kita cukup punya 2 titik itu saja, karena tadi diingat konsepnya, observasinya, bahwa garis pengaruh itu selalu linier kan. Jadi kita anggap misalkan ini di sini 1,
di sisi ini 0, berarti kita hubungkan saja kedua garis tersebut. Kalau ini kita asumsikan levelnya 1 di sini, lalu kita gambarkan garisnya ke sini di posisi ini 0. Ya, jadi inilah influence line untuk reaksi perletakan AY. Kita lengkapin di sini mungkin nilainya. Di sini 1,0, di sini 0. Ya, kalau memang senang ada yang mengarsir, boleh juga ini arealnya kita arsir demikian. Ya, inilah influence line positif ya untuk AY. Oke, selanjutnya kita akan mencari reaksi perletakan untuk DY dengan cara mengambil momen di titik A sekarang ya, tapi kita juga masih menggunakan free body diagram yang ini. Untuk reaksi di D, kita ngambil momennya di titik A ya. Kita ambil titik A sebagai referensinya. Jadi di sini P ya, P yang ini 1 nilainya dan dia membuat momen positif kali lengannya terhadap A adalah X. Lalu yang DY lengannya adalah 10. Jadi ini dia negatif. DY kali 10 sama dengan 0. Berarti di sini DY sama dengan X per 10. Inilah persamaan influence line untuk D. Ya. Kalau X-nya sama dengan 0, itu artinya P itu ada di A. Dan DY sama dengan, kita masukkan 0 ke sini, 0. Dan kalau X-nya itu 10, itu artinya P ada di D. Dan artinya di sini DY-nya sama dengan masukkan ke nilai 10 di sini, 10 per 10 sama dengan 1. Itu nilainya. Jadi bagaimana menggambarkannya? Di sini nanti dia DY-nya sama dengan 0 dan dia akan menjadi 1 ketika P-nya berada di D. Ntar saya setting ya. Jadi kita mulai dari 0 di sini. Dan ketika dia bebannya berada di titik D, dia nilainya 1. Ini tadi skalanya kita di sini 1. Jadi inilah reaksi DY influence line-nya. Ini juga kita boleh arsirkan. Seperti demikian ya. Nah, di video sebelumnya saya sampaikan bahwa kalau reaksi perletakan di semua balok itu dijumlahkan, itu influence line-nya akan 1. Jadi ini terlihat kalau kita jumlahkan ini dengan yang ini, itu akan merata 1 keseluruhannya sampai sini. Ya kan? Jadi kotak. Nah, dengan cara itu, dengan pemahaman itu, sebenarnya tanpa kita melakukan perhitungan statis equilibrium di sini, kita bisa mendapatkan DJ sebenarnya. Bahwa DJ itu adalah 1 kurang AY. Jadi akan terbentuk juga kurva yang sama kalau kita menggunakan pendekatan ini. Ya, jadi kalau misalkan DY itu 1 kurang AY, berarti di sini kalau AY-nya 1, berarti 1 kurang 1, 0. Dan di sini AY-nya 0, 1 kurang 0, 1 di sini. Lalu kemudian kita sambungkan. Itu cara lebih sederhananya untuk membentuk influence line untuk reaksi peletakan di D. Oke, selanjutnya kita akan membuat influence line untuk geser di B dan momen di C. Nah, ingat kalau kita mencari geser dan momen berarti kita harus melakukan potongan di sini ya. Bagi yang belum mahir mengenai membuat potongan untuk geser dan momen bisa meninjau video pembelajaran sebelumnya.
Oke, jadi di sini saya akan tuliskan kembali free body diagram ketika kita memberi potongan. Oke, kita lanjut untuk geser di titik B ini, VB. Nah, ketika kita dulu gaya dalam, kita membuat potongan, potongannya itu kan jaraknya X, ya. Sementara kalau ketika influence lens, jaraknya itu udah pasti, dalam hal ini 5. Dia tidak variabel, seperti beda dengan ketika kita punya mengerjakan gaya dalam. Jadi ini misalkan ini saya gambarkan begini, ini reaksi AY, ya, ini dia kita kasih potongan ke sini, ini arah asumsi positifnya ya, ini jarak ke sini, ini 5. Oke, jadi cara mengerjakannya di potongan yang kita harus meninjau 2 kasus, ya. Jadi kasus pertama ketika gaya itu ada di dalam potongannya, ya. Ini begini, kita katakan X, ya. Ini, dan kemudian dengan cara yang sama ini plus alternatif yang kedua adalah ketika dia, saya gambarkan atau saya copy dulu sebentar, ketika P-nya tidak ada di potongan tersebut. Jadi untuk menggambar geser dan momen, ini kita harus mempertimbangkan 2 pribadi, ya. Ini FBD, pribadi diagram ketika P ada di antara potongan, ya. Ya, ini P yang besarnya sama dengan 1 tadi. Nah, pribadi yang kedua, potongan yang kedua, ini ketika FBD-nya ketika P tidak ada di potongan tersebut. Maksudnya itu apa sih? Kalau coba saya jelaskan. Jadi maksudnya, kalau ini kita kasih titiknya, ini A, ini B tadi ya. Ini A, ini titik B. Posisi B itu kan udah pasti di situ 5. Jadi maksudnya kita kan mengerjakan influence line. Jadi bebannya itu bergeser dari satu tempat ke tempat lain. Jadi kita mencari nilai geser di titik B ini ketika P itu berada A sampai B, ada di dalam potongan. Kalau kita mengerjakan potongan, P-nya itu ada di situ. Nah, di potongan yang kedua, ketika B-nya itu tidak ada di antara A dan B, tapi di sini, di sebelah kanannya. Jadi ini potongan ketika P itu di sebelah kiri B, ya, dari A sampai B. Ini ketika P itu berada di sebelah kanan, P itu berada di sebelah kanan B. Jadi bebannya tidak ada, ya. Itu yang perlu kita pertimbangkan kedua-duanya. Jadi ini nanti hasil yang dari sini itu menggambarkan influence line dari titik A sampai titik B. Dan yang PB dari pribadi diagram ini kita gunakan untuk menggambarkan influence line dari B ke D. Kira-kira begitu. Jadi kita selalu mengerjakan ketika P-nya berada di dalam potongan atau berada di luar potongan. Nah, mungkin ada yang berpikir, bisa enggak Pak, ketika kita mau mencari VB ini, kan ini saya mengambil pribadi diagram yang sebelah kiri. Bisa enggak kita mengambil pribadi balok yang sebelah kanan? Bisa. Sama seperti kita ketika mengerjakan bidang gaya dalam, gaya geser dan momen, kan kita bisa bebas mengambil sebelah kiri atau sebelah kanan. Itu tergantung mana yang kita pilih, ya. Jadi saya rasa ini pilihan yang ya mungkin saya lebih senang, ya, walaupun bisa dilihat pribadi yang sebelahnya lagi. Oke, jadi gitu prosesnya untuk bidang gaya geser dan bidang momen. Juga nanti kita akan mengambil potongan ketika P-nya ada di dalam potongan.
dan ketiga P-nya tidak ada di dalam.